Kementerian Pertahanan Rusia merilis video rekaman drone dalam serangan di desa Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia lewat rekaman drone menunjukkan ledakan besar dalam serangan ke Ukraina. Setelah pasukan Rusia telah menguasai desa Vysonevoy di wilayah Dnipropetrovsk. Dalam rekaman tersebut juga memperlihatkan tentara melambaikan bendera Rusia. Selama pertempuran, pasukan Rusia menyerang lebih dari 280 bangunan dan menguasai area benteng seluas lebih dari 10 km persegi. Kini wilayah Dnipropetrovsk telah berada di wilayah kendali pasukan Rusia. Langkah tersebut menandai perluasan signifikan dari operasi militer Rusia yang telah berhasil menembus garis pertahanan Ukraina di wilayah yang sebelumnya relatif stabil. Namun, pihak Ukraina belum ada komentar terkait serangan yang diklaim pertahanan Rusia tersebut. Pemirsa, di tengah gencatan senjata total, militer Israel kembali menyerang sejumlah wilayah jalur Gaza. Sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke jalur Gaza di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Serangan tersebut terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat di sejumlah wilayah, antara lain di Khan Yunis, bahkan di kamp pengungsian Nusairat dan Bureij. Akibat serangan ini, data sementara sedikitnya 104 warga Palestina tewas, 35 diantaranya anak-anak. Puluhan orang lainnya pun terluka, bahkan masih banyak yang terjepit di antara reruntuhan bangunan. Serangan Israel turut menargetkan satu mobil warga sipil di Khan Yunis di Gaza Selatan yang menewaskan 5 orang termasuk 2 orang anak. Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata total yang berlaku sejak 10 Oktober lalu. Pemirsa, di tengah reruntuhan Gaza, sebuah potret memilukan viral di media sosial. Seorang anak kecil tampak duduk seorang diri dan menangis di antara puing-puing rumahnya yang hancur. Seorang anak di Gaza terduduk seorang diri dan menangis di antara reruntuhan puing bangunan. Tatapannya kosong, seolah mencari sesuatu yang sudah lama hilang. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Tak ada dinding, tak ada tempat berlindung, hanya sisa-sisa masa kecil yang terkubur di bawah puing. Meski gencatan senjata masih berlaku di Gaza, namun serangan brutal Israel terus dilancarkan di tanah Gaza. Agresi terbaru ini menunjukkan pengabaian total Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore hari. Akibatnya sejumlah jalan di Jakarta tergenang air. Banjir menggenangi pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari menjadi lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm. Sebuah kendaraan roda 4 yang sedang terparkir pun harus terjebak di tengah genangan air. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi.
Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di wilayah ini juga disebabkan drainase air yang buruk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan masih terendam air. 8 unit pompa Sudin Sumber Daya Air pun dikerahkan untuk menyedot air. Hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya masih terendam banjir. Namun banjir yang semula setinggi 1 hingga 1,5 meter pada Kamis sore, kini mulai surut hingga 30 cm. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara mengantisipasi adanya korsleting listrik. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. 8 unit mobil pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot air. Sebelumnya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kota Jakarta dan membuat aliran Kali Krukut meluap pada Kamis sore. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon tumbang di kawasan Dharma Wangsa menimpa mobil dan menewaskan 1 orang pengendara. Sebuah pohon besar yang berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan tumbang menimpa 4 mobil dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia pada Kamis sore. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kebayoran dan sekitarnya. Diketahui saat pohon tumbang, lalu lintas di lokasi padat hingga pengemudi tidak dapat menghindar. Penanganan pohon tumbang yang menimpa 4 mobil akhirnya selesai pada Kamis malam. Akses Jalan Dharma Wangsa Raya yang sempat ditutup sudah bisa dilalui kendaraan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beredar video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan, angin, serta sejumlah pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk meneduh terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Di Jalan TB Simatupang, rahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras juga menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut roboh. Tembok roboh karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi. Ya Allah, ya Rabbul tuh. Sampai DKI Jakarta Pramono Anung ucapkan bela sungkawa atas korban meninggal akibat pohon tumbang. Pemprov DKI juga menanggung seluruh biaya perawatan korban luka-luka. Gubernur dan pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 1 orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Seperti kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian, hujan lebat dan angin kencang di Jakarta menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Hingga pukul 22.00 dan saya memonitor terus secara langsung, pohon yang tumbang 10 di lokasi, yaitu di Jakarta Pusat 1, 2 di Jakarta Selatan, dan 7 di Jakarta Timur. Ada 10 pohon yang tumbang. Akibat kejadian tersebut, setidaknya menyebabkan kerusakan pada 7 kendaraan roda 4, 2 kios, 1 pos warga, 2 kabel listrik, 1 tiang rambu jalan, 1 atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh, 1 kabel internet, dan 1 kandang kambing. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai fenomena pohon tumbang di Jakarta yang lagi-lagi merenggut nyawa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafiko.
Ya, selamat siang Naura. Dari pantauan Anda, seperti apa kondisi pohon-pohon besar di sana saat ini? Ya, selamat siang Sabrina dan pemirsa. Pada hari ini untuk pohon tumbang yang berada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan sudah mulai dilakukan evakuasi sejak tadi pagi hari. Dan seperti yang tepat berada di belakang saya, saat ini dari petugas Sudin Kehutanan Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan pemotongan sehingga untuk pohon tumbang besar yang berada di belakang saya untuk batangnya ini yang cukup besar untuk ukurannya sudah dilakukan pemotongan menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang kemarin hujan deras mengguyur Jakarta mengakibatkan pohon tumbang dan mengakibatkan 2 korban yang dimana salah satu korban ini tewas dan juga salah satunya korban luka-luka. Dan tidak hanya dari pohon besar atau pohon tumbang ini saja yang dievakuasi atau dilakukan pemotongan, ada juga dari pohon-pohon lainnya yang berada di sebelah kanan kirinya yang ditebang oleh petugas yang ada di sini dan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, dipisahkan dari batangnya dan juga untuk ranting-rantingnya. Dan seperti yang saat ini berada di belakang saya, ini adalah ranting yang sudah dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan sudah dirapikan, yang nantinya dari potongan-potongan ini Sabrina dan juga pemirsa ini akan diangkut menggunakan truk yang sudah disiapkan dari Sudin Kehutanan Jakarta Selatan. Dan memang untuk lokasi dari pohon tumbang ini memang dekat sekali dengan jalan utama. Seperti yang kita lihat, ini beberapa kendaraan baik roda 2 kemudian juga roda 4 ini melintas di Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Dan nantinya akan terus dilakukan evaluasi dan juga solusi dari Pemprov DKI Jakarta agar hal ini tidak terulang kembali, karena kemarin pun di Pondok Indah juga sempat terjadi adanya pohon tumbang. Sementara itu Sabrina. Baik, terima kasih Naura Syafiko melaporkan langsung dari kawasan Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta. Berapa persen keberhasilannya? Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya bersama rekan kami, Reni Arumsari. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek, yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TBC Matupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, TomTom survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur nggak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini, banjir Pak. Ya, jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke, Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi, dan saya sudah mengeluarkan penloknya.
kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan, termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai, termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting, penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan, mereka kerja di lapangan. Membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan dua hal. Satu air bersih, yang dua adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Jakarta menjadi kota di mana waktu tidak lagi bernilai seperti uang, melainkan berubah menjadi bensin dan kesabaran. Macet tidak kenal waktu dari pagi hingga ke pagi lagi. Terlebih usai hujan melanda hingga merubah jalanan Jakarta menjadi parkiran massal. Sampai hari ini belum ada formula paten untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dari pagi ke malam bahkan hingga ke pagi lagi ribuan kendaraan jalan beringsut di atas aspal kota metropolitan ini. Terlalu banyak kendaraan pribadi hingga pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% per tahun tak mampu menampung sirkulasi transportasi di Jakarta. Macet diperparah di saat hujan mulai mengguyur kota. Banjir tak bisa dihindari menjebak kendaraan mematung di antara genangan air. Namun, di antara riuhnya suara mesin kendaraan dan klakson, penduduk Jakarta tetap bertahan. Warga Jakarta bertahan meski waktu terbuang sebagai dampak dari kemacetan. Kerugian ekonomi per tahun bahkan mencapai 100 triliun rupiah dari macet jalanan yang tak kunjung usai. Polusi udara pun tak bisa dihindari hingga mengancam kesehatan, terutama pernafasan. Meski macet, Jakarta tetap menjadi magnet bagi pendatang. Sabar bukan lagi pilihan, melainkan syarat utama agar bisa bertahan di kota ini dan menundukkan jalanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sopir truk dan angkutan umum terpaksa harus rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar bersubsidi yang kini stoknya terbatas. Beginilah suasana di beberapa SPBU, diantaranya SPBU Manunggal, Kecamatan Palang, SPBU Gesing, Kecamatan Semanding, dan SPBU Sleko, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Puluhan kendaraan mengular hingga ke bahu jalan, hingga menimbulkan kemacetan panjang. Mulai dari truk besar, angkutan umum, hingga mobil pribadi ikut antri untuk mendapatkan jatah pengisian solar bersubsidi. Antrian yang memanjang ini bahkan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar SPBU tersendat akibat banyaknya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Sejumlah sopir truk mengaku sudah menunggu sejak pagi hanya untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Para sopir berharap agar stok solar bersubsidi di SPBU bisa segera kembali normal seperti biasanya. Lantaran jika kondisi antrian panjang ini terus berlanjut, aktivitas kerja dan distribusi barang akan terganggu. Pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Warga lagi ya, mahlung. Ada sumbangan air dari air mineral ya dari warga. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna, biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo hari ini diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan sejak pagi untuk pengamanan sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebanyak 3.379 personel gabungan dikerahkan untuk amankan sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo siang ini. Para personel disebar ke sejumlah titik lokasi yang dianggap rawan bentrokan. Berbagai alat yang dibawa oleh aparat juga tidak luput dari pemeriksaan untuk memastikan tidak membahayakan masyarakat yang ikut demo kawal sidang paripurna. Kapolresta Pati berpesan masyarakat Pati yang ikut mengawal sidang tidak mudah terprovokasi oleh para provokator. Harapan kami tentu saja apapun hasil dari sidang paripurna ini adalah yang terbaik. Kemudian siapapun dari kedua kubu harus bisa menerima legowo, apapun hasilnya. Ini adalah bentuk daripada proses demokrasi. Kita harus terima, kita tidak perlu terprovokasi untuk melakukan aksi-aksi yang merugikan orang lain seperti membakar, merusak ataupun. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jelang rapat pemakzulan Bupati Pati, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi di sana. Selamat siang Indra, bagaimana situasi di Pati saat ini jelang rapat pemakzulan Bupati Pati? Baik, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini. Tempat saya melaporkan saat ini adalah di depan kantor Bupati Pati yang bersebelahan dengan kantor DPRD Pati. Yang mana untuk situasi sini masih terpantau kondusif ya Sabrina. Namun memang kita bisa informasikan karena rapat paripurna sidang hak angket ini baru akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau setelah sholat Jumat. Namun memang terkait persiapan Sabrina, ini pihak kepolisian ini sudah memberikan pengamanan ekstra di depan kantor Bupati Pati maupun juga di kantor DPRD Pati. Anda bisa saksikan ini di kanan saya, ini sudah ada kawat berduri yang sudah dipasang sejak kemarin malam, dan memang ini ekstra sekali ya Sabrina dibanding dengan aksi massa yang waktu itu dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2025 kemarin, yang mana ini pengamanan semakin ketat sekali. Namun kita lihat di sisi kiri saya Sabrina, yang mana jalan sudah mulai dialihkan begitu, dikarenakan memang nantinya akan dibuka satu titik saja untuk para massa dalam proses pengawalan rapat hak angket yang akan terjadi pada siang hari ini, yang mana nantinya dalam agenda pada hari ini yang perlu kita informasikan bahwa untuk nantinya tim pansus akan menyampaikan hasil kinerja selama 2 bulan lamanya ke anggota ataupun kepimpinan DPRD Pati, dan nantinya apabila DPRD sepakat pemakzulan Bupati Sudewo, maka akan selanjutnya adalah memproses usulan pemakzulan ini ke Mahkamah Agung. Dan memang dalam aksi ini akan dibagi dua Sabrina, nantinya ada tim yang pro Bupati Pati Sudewo maupun juga yang kontra begitu. Sementara kalau kami informasikan nantinya kepolisian akan letakkan para masyarakat yang pro daripada Sudewo ini akan ditaruh titik di sisi utara atau sisi utara daripada kantor DPRD Pati. Sementara untuk yang kontra ini ada sebelah kanan saya, ini adalah di sisi selatan
daripada kantor DPRD Pati, yang mana ini dekat dengan ikon dari kota Pati ataupun di alun-alun Pati, Jawa Tengah. Dan kalau terkait jumlah ini, Sabrina juga bisa perlu kami informasikan terkait yang pro nanti akan tiba dengan 700 orang hingga 1.000 masa pendukung Sudewo. Sementara terkait yang masyarakat yang kontra, ini akan diprediksi mulai dari 3.000 sampai 10.000 masyarakat akan turun ke depan kantor DPRD Pati guna untuk mengawal daripada rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dan kita untuk mengetahui lebih lengkap, kita akan menanyakan ke salah satu koordinator daripada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu, boleh tahu namanya siapa, Bu? Saya Ibu Mulyati selaku koordinator lapangan di... Mulyati, terkait persiapan dalam aksi pengawalan ini dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ini apa yang dipersiapkan, Bu? Kami mempersiapkan kesiapan kami mengawal mengawal sidang paripurna hak angket ini gitu. Oke. Mungkin nantinya ini ada kendala, Bu, ketika ada pada pengawalan pada hari ini, apakah ada kendala, Bu? Sebenarnya tidak ada kendala ya, cuman kita kekecewaan aja dari kita itu karena sidang hak angket ini kan harusnya kan sidang terbuka untuk umum. Tapi kenapa kita pada hari hanya ini kok tidak boleh ikut menyaksikan di sana gitu? Yang hanya diizinkan itu media dan anggota pansus saja, semua dewan ya di sana itu. Jadi kecewalah kita pada akhir sidang ini, kita sangat kecewa, benar-benar kecewa gitu, karena kita tidak diizinkan untuk melihat langsung gitu. Saya lihat ini, Ibu, ya, donasi terus berdatangan nih, Ibu, ya. Dari tadi saya melihat Ibu membereskan bantuan dan donasi daripada masyarakat Pati untuk jelang pantauan aksi massa yang dalam mengawal. Ini gimana tanggapan Ibu? Alhamdulillah ya, tanpa membuka donasi, masyarakat masih banyak yang peduli dengan kegiatan kami ini dalam rangka melengsarkan Bupati yang arogan dan anarkis ini gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, Sabrina, begitu salah satu wawancara kami bersama salah satu koordinator. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporannya langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan yang unduh, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak, tanggapannya apa? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu.
Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kericuhan saling klaim kepemilikan tanah di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Aksi saling dorong dan baku hantam tidak terhindarkan. Aksi pemasangan pagar di depan deretan kos pedagang di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat memicu kericuhan. Pihak lain yang juga mengaku memiliki hak atas lahan tersebut melakukan perlawanan. Adu mulut dan saling dorong pun berujung pada aksi baku hantam antar kedua kelompok massa. Ibu-ibu terlihat histeris dan berusaha merobohkan pagar yang dipasang oleh kelompok lawan. Diketahui, di atas lahan seluas 6.800 meter persegi itu berdiri lebih dari 50 kios pedagang yang telah beraktivitas selama bertahun-tahun. Ini saya merasa sedih ya, bercampur itu kurang paham bagaimana sebenarnya hukum ini. Karena kita ini negara hukum. Kenyataannya begini pelanggaran. Makanya kita emosi. Ya makanya tadi itu saya emosi. Sudah melakukan gugatan pembatalan sertifikat tersebut, tapi tidak berhasil, selalu ditolak kan di PT Tun Makassar gitu. Pada saat itu masih ujung pandang gitu, sampai di kasasi. Hingga kini situasi di lokasi masih dijaga ketat aparat kepolisian. Puluhan personil diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mencegah bentrokan susulan antar dua kelompok. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainah, iNews melaporkan. Viral di media sosial, Wakil Bupati PD Jaya Aceh, Hasan Basri memukul kepala SPPG saat sidak ke dapur MBG di Desa Sagu. Setelah mendapat banyak kecaman, Hasan Basri langsung mengklarifikasi dan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati PD Jaya, Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, PD Jaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keterlibatan saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringading. Dalam hal ini saya selaku pribadi memohon sangat untuk diperbanyak maaf kepada keluarga dan SPPG yang ada di Kecamatan Tringading. Pasca kejadian, Reza bersama koordinator Pokja Kecamatan dan relawan SPPG melapor ke kantor Bupati PD Jaya. Bupati dikabarkan meminta agar persoalan ini diselesaikan secara internal. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pengukuran ulang lahan sengketa di kawasan Tapakuda, Kota Kendari berujung ricuh. Sejumlah warga menolak kehadiran tim Pengadilan Negeri Kendari yang akan melakukan pengukuran, hingga petugas terpaksa dievakuasi menggunakan mobil barakuda.
Pemetaan ulang yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendari di Jalan Tapak Kuda Kota Kendari Kamis siang berujung ricuh. Kericuhan berawal saat juru ukur dan petugas sita Pengadilan Negeri Kendari hadir di lokasi lahan sengketa antara warga dan pihak pemohon Adi Jaya. Situasi mulai tak terkendali saat juru ukur akan melakukan pengukuran dan dihalangi warga sehingga tim Pengadilan Negeri Kendari terpaksa dilarikan dengan mobil barakuda. Pemilik lahan mengaku pengadilan seharusnya tidak melakukan pengukuran ulang sebab hak guna usaha milik pemohon telah berakhir sejak tahun 1999. Dan saat ini lahan telah dikuasai warga serta sudah bersertifikat. Jadi bahwa dengan hadirnya tadi Abdi Jaya bin Lode Hatal ini, kenapa kemudian kita tolak? Karena kita berdasarkan dudukan hukum, seperti yang jelaskan oleh kuasa hukum kita tadi, kami menolak kuasa tering itu karena Abdi Jaya ini bukan orang yang berperkara di perkara 48 PDT. Ya. Sementara itu, kuasa hukum salah seorang warga menjelaskan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan karena terdapat hambatan baik dari sisi hukum maupun fakta di lapangan. Pemohon eksekusi yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik HGU itu, HGU atas nama Koperson, itu sudah habis masa berlakunya di tahun 99. Nah, kalau kita lihat di peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah atau di peraturan yang terbaru ini, bahwa HGU yang berakhir masa berlakunya itu secara otomatis tanah itu kembali menjadi tanah negara. Usai tim Pengadilan Negeri Kendari dievakuasi, warga yang melakukan aksi penolakan pengukuran ulang pun bubar. Pihak pengadilan masih berupaya menjadwalkan kembali pengukuran ulang lahan sengketa tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya, guru madrasah tuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan. Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3K-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, sekolah-sekolah negeri di P3K-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat Jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah stasiun Gambir menuju Jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revisandi, iNews melaporkan. Guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa menuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Para guru mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulannya. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan.
Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, dia akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Anyus melaporkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Juri Ardiantoro menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap mendapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu sebagai pemerintah kita akan Pemirsa, ongkos haji tahun depan turun tipis sekitar 2 juta rupiah. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji membayar sekitar 54.200.000 rupiah. Pemerintah juga memutuskan waktu tunggu berangkat haji dipukul rata 26 tahun. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi 87,4 juta rupiah atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar 54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,45 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya.
Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI Ampuri ingatkan umroh bukan perjalanan wisata karena memiliki syarat rukun. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umrah. Pemerintah pun pastikan keamanan umroh mandiri dengan mekanisme yang juga dipantau langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Mereka harus juga terdaftar atau melaporkan atau melakukan pemesanan, misalnya hotel, kemudian layanan-layanan lainnya di Saudi Arabia melalui sistem nusuk yang terintegrasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dengan Kementerian Haji Indonesia, sehingga kita bisa mendapat data yang benar terkait dengan jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, dan kita bisa melakukan perlindungan terhadap jamaah-jamaah umroh tersebut. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik, sehingga memadukan pembimbing agar tidak sia-sia. Oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, rohiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi, sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan berikut perbandingan biaya umroh mandiri dan melalui Biro Perjalanan 2025. Untuk umroh mandiri, harga tiket pesawat pergi pulang sekitar 16 juta rupiah. Sementara itu, biaya menginap di hotel mulai dari 2,5 juta rupiah per 5 malam. Kemudian biaya transportasi lokal sekitar 3 juta rupiah. Konsumsi harian membutuhkan sekitar 3 juta rupiah. Lalu visa dan paspor sekitar 3 hingga 3,5 juta rupiah. Sehingga total yang dibutuhkan mencapai 28 juta rupiah. Sementara itu, untuk biaya umroh menggunakan biro perjalanan atau travel memiliki tarif bervariasi tergantung jenis paket yang dipilih. Paket reguler mulai dari 24 hingga 29 juta rupiah. Paket premium 28 juta hingga 39 juta rupiah. Kemudian untuk paket spesial Ramadan, Muharram atau keberangkatan Jumat 32 juta rupiah. Dan paket eksklusif mencapai sekitar 100 juta rupiah. Meski demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa biaya umroh idealnya berada pada kisaran 23 juta rupiah.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1021 Tahun 2023 tentang referensi biaya penyelenggara ibadah umroh. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia melalui Satgas Swasembada Yonif Infanteri 751 membangun fasilitas kandang sapi milik masyarakat di Kabupaten Papua Pegunungan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua di perbatasan. Peran aktif TNI bersama warga tercipta dengan dibangunnya kandang sapi untuk masyarakat Akatem, Distrik Seranbakon, Kabupaten Papua Pegunungan. Pembangunan kandang sapi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Letkol Infanteri Erwan Harliantoro juga menyebut bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan kandang sapi ini adalah bentuk dari swadaya Satgas Swasembada. Jadi kita memberikan trigger kepada dinas terkait bahwasanya masyarakat di Pegunungan Bintang ini ada potensi untuk peternak sapi, gitu. Biar Pemda terkait, dinas terkait, dia bisa memberikan bantuan kandang kepada masyarakat, sehingga masyarakat dia mulai bisa peternak sapi, sehingga perekonomian mereka bisa jadi meningkat. Selain itu, Kepala Kampung Okatem sangat mengapresiasi Batalion 751 yang telah peduli kepada masyarakat dalam membangun kandang sapi di wilayahnya. Terima kasih yang akan diberikan. Sudah jadi kandang, sudah jadi, tinggal, dan itu terima kasih juga kepada TNI Polri, TNI yang akan diberikan saya, yaitu berupa semen dan juga berupa danseng. Itu sudah berikan dan ini kandangnya sudah jadi. Warga Kampung Okatem juga berharap ke depannya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga peduli terhadap masyarakat di perbatasan dengan memberikan pelatihan, pengetahuan, dan pengolahan sumber daya alam. Swasembada berhasil! Dari Distrik Seranbakon, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penembakan torpedo kapal selam otonomus digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur yang hadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak otonomus di perairan dermaga Madura, Koarmada 2, Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Syamsuddin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh checkpoints dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismalia, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Hadiri KTT APEC 2025, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia 대통령님입니다. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Rangkaian KTT APEC digelar pada 30 Oktober hingga 1 November 2025. Konferensi ini dihadiri para pemimpin ekonomi anggota APEC
untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerjasama ekonomi di kawasan. Kehadiran Prabowo mempunyai makna strategis mengingat forum ini merepresentasikan 60% produk domestik bruto dunia dan lebih dari sepertiga populasi global. Sebelumnya pemirsa, setibanya di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat dan meriah dari diaspora Indonesia. Para WNI yang tinggal di Korea Selatan itu mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Setibanya di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan meriah oleh diaspora Indonesia. Para diaspora Indonesia yang tinggal di Korea Selatan ini secara khusus datang ke hotel tempat Prabowo menginap. Mereka mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia. Untuk aku sih berharapnya Pak Prabowo bisa membawa Indonesia lagi untuk maju lagi ya. Semoga harapannya dengan 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin Indonesia ini bisa membuat masyarakat lebih sejahtera. Senang dan bangga dapat bertatap muka dan bertemu langsung dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Presiden Prabowo akan menghadiri KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC 2025. KTT APEC akan membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia Pasifik. Pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya dan dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Jadi SKRD itu surat keputusan retribusi daerah. Jadi kalau nggak salah total kami bayar karena RAB-nya itu 60 miliar dengan per meter perseginya itu total 1 miliar 50 juta. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta dari berbagai paguyuban dan komunitas mengikuti Karnaval Budaya Nusantara di pusat kota Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sejumlah peserta mengenakan gaun hasil kreasi bahan daur ulang seperti sampah plastik dan daun kering. Deretan mobil hias menampilkan miniatur rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia menjadi daya tarik. Warga Halmahera Tengah, Maluku Utara pun berkumpul menikmati Festival Budaya Nusantara. Sementara peserta karnaval berjalan sejauh 5 km mengelilingi kota sambil menampilkan ciri khas daerah masing-masing. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-35 Kabupaten Halmahera Tengah.
Selain itu, sebagai ajang mempererat persaudaraan antar warga dan wadah saling mengenal serta menghargai keberagaman suku serta budaya. Jadi ini kan kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Halmahera Tengah ke-35 dan salah satu dari rangkaian kegiatan kita di HUT ini adalah Karnaval Kirap Budaya Nusantara dan itu diikuti oleh berbagai etnis yang menjadi penduduk Halmahera Tengah, warga Halmahera Tengah saat ini. Terdapat pula fashion show unik dengan mengenakan gaun hasil kreasi bahan daur ulang seperti sampah plastik dan daun kering. Kecamatan Pulau GB. Dari Halmahera Tengah, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama dengan Yayasan Indonesia Setara dan Innotech Foundation yang didukung MNC Tourism kembali menggelar program Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera atau Desa Emas di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan juga kompetensi pelaku UMKM dengan memberikan pendampingan, bantuan, serta berbagai pelatihan teknis, pemasaran, dan promosi. Dalam rangkaian memeriahkan ulang tahun ke-36 MSC Group, MSC Peduli bersama Yayasan Indonesia Setara, Innotech Foundation, dan MSC Tourism memberikan pelatihan kepada 36 pelaku UMKM yang berasal dari 15 desa di sekitar kawasan ekonomi khusus MSC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelatihan UMKM kali ini turut menghadirkan Direktur Corporate Sekretari MSC Group yang juga Wakil Ketua Umum MSC Peduli, Syafril Nasution, sebagai pembicara. Dalam paparannya, Syafril Nasution turut memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM sebagai bekal wawasan untuk dapat berkompetisi, agar UMKM naik kelas dengan menguasai manajemen keuangan, marketing digital, dan promosi tepat sasaran. Bagaimana UMKM bisa nanti membuat aplikasi keuangan dengan si Apik? Karena ini sangat penting ya, modal dasar untuk menjadi UMKM yang maju itu adalah bagaimana caranya bisa mempunyai laporan keuangan yang baik. Kita memberikan edukasi digital, cara bagaimana mereka bisa memasarkan produk mereka melalui digital dan juga bagaimana mereka bisa memberikan suatu pelayanan yang baik terhadap produk-produk mereka. Pelatihan dan pendampingan UMKM menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat potensi usaha lokal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari awal sampai sekarang ini dengan senang hati sih Pak, karena pelatihan ini juga tentunya bermanfaat buat menunjang UMKM saya sendiri. Dalam kegiatan ini, MSC Peduli juga memberikan penghargaan kepada 3 kreator UMKM terbaik. Melalui program Desa Emas, para pelaku UMKM akan terus mendapatkan pelatihan sehingga dapat memperluas wawasan dalam meningkatkan strategi pemasaran, branding produk, hingga pemanfaatan media sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Dilami Aulia dan Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Leonardo Arya atau yang biasa disapa dengan Onat ditangkap polisi. Onat ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Informasi penangkapan ini dikonfirmasi oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David. Namun belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kronologi maupun barang bukti dalam penangkapan Onadio. Saat ini Onat juga masih dalam pemeriksaan intensif.